Assalamualaikum, selamat pagi sobat semuanya. Kali ini saya akan membahas satu pertahanan yang kurang begitu populer yang dimainkan oleh hitam, yaitu pertahanan Nimso atau Nimzowitsch Defense. Dengan ciri khasnya hitam memajukan kudanya ke C6. Pertahanan ini dilakukan oleh hitam biasanya sebagai antisipasi atas langkah putih yang melakukan pembukaan Vanquish atau Vanquish opening dengan pionnya ke E3 atau pembukaan bidak raja ya dengan pion maju ke E4. Ketika putih majukan pionnya ke E4, hitam bisa melakukan pertahanan Nimzo ya dengan kuda ke C6. Pertahanan ini akhir-akhir ini kurang begitu populer ya karena dianggap kurang ampuh ya. Karena terlalu defensif dan ini adalah variasi yang lebih defensif dari pertahanan Sisilia ya. Kalau Sisilia posisinya adalah pion di depan raja ya. Seperti ini ya. Jadi kalau Sisilia pion dulu maju ke C5 ya. Kemudian disusul oleh kuda ya. Putih biasanya kuda ke C3 dan hitam kuda ke C6. Ini adalah Sisilia. Nah, kalau Nimzo dia lebih tertutup. Artinya posisi pion di belakang kuda ya. Jadi kuda dulu yang maju. Inilah mungkin dianggap pertahanan ini kurang begitu tajam ya dibanding Sisilia, sehingga pada akhir ini jarang dimainkan. Tujuannya adalah sama dengan Sisilia ya, yaitu memberikan penguasaan kepada petak tengah, terutama di petak D4 dan E5. Sama juga dengan Sisilia ya, ketika memajukan pionnya ke C5, sama dia juga memberikan penguasaan secara lebih awal kepada petak D4. Kembali ke formasi standar dari pertahanan Nimzo ini ya. Di dalam catur kilat, pertahanan ini bisa dicoba karena memberikan permainan tertutup yang cukup kuat bagi hitam ya. Terutama ketika menghadapi lawan yang cukup tangguh ya. Sehingga putih akan kehabisan waktu nanti untuk membongkar pertahanan ini. Dan berikutnya putih membuat langkah tajam dengan pion ke D4. Hitam bisa langsung mengajak pertukaran pion ke E5. Dan seterusnya memberikan banyak kesempatan varian-varian bagi hitam maupun putih ya dengan langkah seperti ini. Putih mungkin bisa menekan dengan pion ke D5 dan banyak variasi yang dilakukan oleh hitam. Dia bisa manuver ke E7 untuk memancing putih membuat langkah lebih terbuka dengan pionnya maju ya. Dan jika putih terpancing untuk majukan pionnya ke D6, pertukaran pion, hitam makan pion D6, putih makan dengan menteri, hitam bisa melakukan kuda ke G6 untuk mengusir menteri putih dengan gajahnya. Di sini putih kehilangan tempo ya, karena posisinya perwiranya bisa dibilang masih pasif, dia hanya melangkahkan menteri dan pionnya, sedangkan hitam lebih berkembang ya permainannya. Baik sobat semuanya, untuk menyingkat waktu, saya akan mempraktekkan ini dalam permainan di lichess.org. Selamat menyaksikan. Sobat semuanya, kali ini tanding catur kilat 3 menit di lichess. Sedang mencari lawan ya, searching. Ya, sudah ketemu lawannya. Saya pegang hitam, lawannya rating 2200-an. Putih melangkah E4, pembukaan bidak raja.
saya kuda ke C6 ya, pertahanan Nimso atau Nimzowitsch defense. Pion ke D6. Oh, mengusir kuda. Kuda saya majukan ke E5. Kembali putih melakukan langkah tajam dengan mengusir kuda. Tidak masalah ya, saya menurunkan kuda lagi. Di sini permainan lebih tertutup ya bagi saya. Masih manuver kuda memancing perwira putih maju. Saya coba tukaran pion ke E6. Oh, kuda diusir, tidak masalah. Terpaksa mundur ya. Ke C8. Saya majukan pion G6. Persiapan langkah pion satu gajah. Mungkin sebaiknya menteri ya, saya majukan ke E7, memperkuat pion yang di E6, langkah satu gajah, langkah satu gajah tadi ya. Saya tukarkan gajah dengan kuda. Rokade dulu. Oh, langkah berbahaya dengan mengepin pion. Pertukaran pion ya. Di sini saya kalah waktu, harus melangkah lebih cepat lagi nih. Putih macam pertukaran kuda dengan gajah. Saya amankan dulu posisi gajah terang saya ya, dari ancaman menteri putih. Apabila putih makan kuda, saya akan makan dengan gajah. Dan pion saya di D6 cukup aman ya, dari ancaman menteri putih. Gajah terang ya, memperkuat diagonal A8H1. Kuda saya manuverkan untuk macam pion putih. Oh, pertukaran kuda saya makan dengan benteng ya, tidak masalah. Saya hindarkan menteri dari ancaman pionnya. Ancam menteri dulu dengan kuda tadi. Saya korbankan kuda ya, untuk lebih tajam lagi. Dan saya akan dapat kuda juga. Menyederhanakan perwira. Ya, patukaran gajah ya. Di sini saya sudah unggul posisi dan unggul pion ya. Di posisi ini putih kalah kualitas dan akhirnya putih menyerah ya, karena kalah posisi struktur pion ya, dan kalah jumlah pion juga. Demikian sobat semua, semoga bermanfaat dan sobat semua bisa menganalisa lebih jauh pertandingan ini di lichess.org pada link berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.